Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu 4 Juli tahun 2021. Apa kabarnya adik-adik? Kakak yakin semua pasti luar biasa. Adik-adik, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, napas kehidupan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik adik-adik, kakak ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Kita berdoa bersama sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus,
Pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memahami cerita firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita kita pada hari ini kakak beri judul Gadis Kecil yang Menjadi Berkat. Naaman disembuhkan. Terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Kakak ulangi, dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 27. Baik adik-adik, untuk cerita kita, mari kita saksikan videonya berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian,
hamba-mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi? Bagus bukan ceritanya? Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita kita hari ini? Yang pertama, gadis kecil yang tadi menolong Naaman untuk bercerita tentang Allahnya, yaitu Allah orang Israel. Dia adalah gadis kecil yang berani, adik-adik. Dia berani bercerita tentang Allahnya yang luar biasa, Allah orang Israel, Allah yang juga kita sembah dan percayai saat ini, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, andaikan saja gadis kecil ini tidak bercerita kepada istri Naaman bahwa bangsa Israel mempunyai nabi yang bisa menyembuhkan, yaitu Nabi Elisa, yang dipakai Allah untuk menyatakan kuasa Tuhan, maka Naaman tidak akan tahu dan bisa sembuh. Nah, jadi adik-adik, ayo beranikan dirimu seperti gadis kecil tadi yang berani bercerita tentang Tuhan Allahnya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Dan yang terutama, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Nah, yang kedua adik-adik, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita kita hari ini? Yang kedua, gadis kecil ini telah menjadi saluran berkat bagi Naaman. Mengapa disebut menjadi saluran berkat? Karena berkat gadis kecil inilah Naaman tertolong dan sembuh. Gadis kecil ini mau membantu Naaman, sehingga Naaman tahu ada nabi di Israel yang bernama Elisa, yang dengan kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Sehingga Naaman pergi ke sana dan ia sembuh. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu menjadi saluran berkat? Ada yang tahu? Nah, menjadi saluran berkat artinya kita melakukan kebaikan untuk orang lain di sekitar kita. Contohnya adik-adik, kita membantu atau menolong orang yang dalam kesusahan. Membantunya dengan membagi makanan, pakaian, berdoa untuk dia, dan lain-lain. Nah, karena itu adik-adik, belajarlah untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain dengan apa yang adik-adik punya dan apa yang adik-adik bisa lakukan. Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita kita pada hari ini adalah Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk anak-anak, untuk menjadi saksinya dan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Demikian adik-adik cerita kita untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sembuh Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sembuh Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sembuh Naaman, sembuh Naaman, sembuh Naaman. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa.
Bagaimana sikap berdoa yang benar? Iya, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami tadi sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh di hati kami dan dapat berbuah di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi anak yang baik, terlebih menjadi anak yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat dunia ini yang sekarang masih dilanda pandemi COVID-19. Terkhusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami sangat khawatir dan takut dengan pandemi COVID-19 ini. Kami mau serahkan kekhawatiran kami dan ketakutan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dari sakit penyakit ini. Engkau memberkati kehidupan kami. Kami rindu bisa sekolah. Kami rindu sekolah minggu bersama teman-teman kami yang lain. Kami rindu bermain di luar rumah tanpa takut. Tolonglah ya Tuhan, sekiranya mungkin pandemi ini segera berlalu dari dunia ini. Di saat ini juga kami berdoa buat kedua orang tua kami, buat saudara kami, kakak-kakak guru sekolah minggu. Engkau berkati dan lindungi mereka semua ya Tuhan. Apapun pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, Tuhan berkati dan sertai. Masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, namun mulut kami terbatas untuk mengungkapkannya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, jadi terang, kita semua harus jadi terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, jadi terang, kita semua harus jadi terang.
adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan penuh hikmat dan merasakan berkat dari kebenaran akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi dapat menjadikan kami anak yang baik, anak yang taat akan Tuhan, dan menjadi terang bagi dunia, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami dan semua orang di sekitar kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, semoga di masa pandemi ini kami tetap sehat selalu, tetap lancar pendidikan kami, dan juga orang tua kami diberikan kelancaran dalam pekerjaannya, sehingga kami masih bisa merasakan berkat dari kemurahan-Mu itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, terima kasih ya karena telah mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, dari awalnya hingga berakhirnya ibadah sekolah hari minggu GKI Nazaret. Dan kakak minta ya untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Nazaret di hari minggu depan. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Dan juga jangan lupa untuk mengirimkan foto atau video diri adik-adik semua ke kakak-kakak guru sekolah minggunya, ataupun ke grup parenting melalui WhatsApp maupun Facebook. Dan juga adik-adik kakak ingatkan yang paling utama, yakni menerapkan protokol kesehatan dimanapun adik-adik semua berada, yakni seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak antara orang lain. Oke, salam sehat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.